Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas proyek akhir kami yang berjudul dengan toko online maju mundur atau disebut distributor barang. Dengan dosen mengampu Ibu Kartika Diota Kusuma Nintias SPD MTS dalam program studi pengembangan aplikasi web. Izinkan saya perkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Bagus Triprasetyo dengan NPM 202-102025 dan dengan saya sendiri Jatuh Sadatama dengan NPM 202-102034. Terus ada Mas Sulfan Nurohid dengan NPM 202-102-019 dan juga ada Mas Riza Afadri dengan NPM 202-102-102-043. Nah, langsung saja. Sebelum masuk ke dalam aplikasi toko maju mundur, ada tampilan seperti login. Nah, di tampilan login ini ada dua kolom. Ada username dan password. Nah, username ini sebagai data diri untuk masuk ke aplikasinya, dan password adalah untuk mengamankan data dirinya di aplikasi toko maju mundur. Nah, langsung saja kita isikan username-nya dengan nama A dengan password 1-6. Nah, di bawah password ada remember me, itu untuk mengingat passwordnya. Nah, kita langsung ketik login, klik login. Nah, di login ada tampilan home seperti ini, ada tampilan data barang. Nah, tampilan data barang ini gunanya adalah untuk mengetahui admin menyiapkan barang apa saja yang di toko maju mundur. Nah, di icon kiri atas ada short, ada profil, ada entry barang, ada register operator, dan juga ada setting operator. Nah, untuk icon tersebut akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, saya akan jelaskan data barang lebih dahulu. Data barang ini gunanya untuk menampilkan data apa saja yang tersedia di toko maju mundur. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan tentang profil dan entry barang. Akan dijelaskan oleh Mas Syarizal Afadri. Untuk Mas Syarizal, dipersilakan. Terima kasih Mas Jeffrey. Di sini saya akan menjelaskan beberapa menu maupun fitur yang ada di aplikasi ini. Yang pertama yaitu menu profil. Di menu ini akan menampilkan nama, alamat, dan tempat lahir dari admin tersebut. Kemudian di sini juga ada menu edit. Jadi misal ketika ada kekeliruan dalam input data, kita bisa mengeditnya. Kita coba klik edit. Misal alamatnya pindah ke Gampeng Sleman. Kita klik submit. Otomatis alamatnya akan terganti sesuai dengan apa yang kita input tadi. Kita kembali ke home. Nah, seperti yang Anda lihat di layar, ini adalah tabel untuk menampilkan jenis barang maupun stok barang yang ada di toko maju mundur saya. Karena saya login sebagai admin, maka saya bisa menambah, mengedit maupun menghapus data barangnya. Kita langsung saja coba klik tambahkan untuk menambah barang. Kita isi misal lampu. Kemudian harga jualnya 9.000 dengan jumlah 8. Klik submit. Otomatis barang yang kita tambahkan tadi akan muncul di tabel. Kemudian jika kita ingin mengedit barang tersebut, kita juga bisa klik tombol edit yang ada di sini. Misal kita edit yang gudang garam, kita ganti menjadi harganya 25.000.
submit. Nah, otomatis harganya akan berubah. Kemudian jika kita ingin menghapus barang, kita juga bisa melakukannya dengan klik hapus yang ada di tombol sebelah kanan edit. Kita coba klik. Nah, otomatis barang akan terhapus. Kemudian di menu selanjutnya yaitu entry barang. Di menu ini kita bisa melihat barang apa saja yang tidak dibeli oleh user. Karena saya login sebagai admin, maka saya tidak bisa menambahkan data barang pada tabel ini. Nah, nantinya menu entry barang ini akan dijelaskan oleh teman saya yang akan login sebagai user. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Jeffrey. Terima kasih Mas Rizal atas penjelasan tentang icon profil dan juga entry barang dan juga data barang. Selanjutnya ada icon register operator dan setting operator yang akan dijelaskan oleh Mas Sultan Nurwi. Pada Mas Sultan dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Jeffrey atas waktunya. Sebelumnya suara saya terdengar dengan baik. Terdengar Mas ya? Oke, siap, terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Syahrizal. Di sini kita akan masuk di registrasi operator, di menu registrasi operator, di mana di menu ini bisa untuk mendaftarkan anggota baru ataupun mendaftarkan pembeli yang akan membeli di toko maju mundur. Kita isikan saja untuk username-nya, kita masuk sebagai Sulfan Nurohid dan passwordnya 123. Untuk di bawahnya ada tipe akun. Di sini karena kita sebagai pembeli, jadi di sini kita masuk sebagai user. Kita pilih user, kemudian namanya Sulfan Nurohid. Alamatnya di Wonosobo. Tanggal lahirnya 2002 bulan 5 tanggal 9. Oke, di sini kita submit. Nah, untuk sebelum kita melihat di menu user, kita terlebih dahulu login sebagai admin untuk memastikan apakah user yang tadi memang benar-benar sudah terdaftar di server toko maju mundur. Kita masuk sebagai admin dengan username al dan password 123456. Kita login. Oke. Di sini akan kita lihat di setting operator. Apakah berhasil untuk user yang sudah kita tambahkan tadi dengan nama Sulfan Nurohid dan alamat yang tertera seperti tadi. Nah, di sini di nomor 3 sudah muncul user Sulfan Nurohid dengan alamat atau isi yang tadi sudah kita masukkan. Kita logout lagi karena sudah berhasil. Nah, kita masuk sebagai user dengan username Sulfan Nurohid dan passwordnya 123. Kita login. Oke, ini tampilan dari user Sulfan Nurohid sebagai pembeli di toko maju mundur. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Jeffrey. Silakan Mas Jeffrey. Baik, terima kasih Mas Sulfan atas penjelasan tentang setting operator dan juga register operator. Nah, selanjutnya adalah tampilan user. Di tampilan user ini akan dijelaskan oleh Mas Bagus Triprasetyo. Pada Mas Bagus, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan dari user. Nah, di tampilan awal user terdapat data barang yang sama halnya dengan admin, akan tetapi perbedaannya di data barang ini user tidak dapat menambahkan data barang, mengedit, serta menghapus data barang. Kemudian di sebelah kiri atas terdapat menu, yaitu ada source, ada profil, dan juga ada entry barang. Kita klik profil.
Nah, di tampilan profil ini sama halnya seperti tampilan admin, kita juga bisa mengedit. Nah, karena yang ini sudah dijelaskan di tampilan admin, maka kita kembali ke tampilan home. Kita kembali ke menu, kita pilih menu entry barang. Nah, di tampilan entry barang ini user bisa memesan barang sesuai dengan pesanannya. Jika kita ingin menambahkan barang, kita tinggal klik saja entry barang. Kemudian kita masukkan tanggal pembelian, yaitu tanggal 23. Kita klik nama barang, yaitu sirup. Dengan harga 12.000. Kemudian kita akan memesan jumlahnya 3. Kita submit. Kita lihat ke bawah, maka data dengan nama sirup telah ditambahkan. Nah, di sini ketika si user salah memasukkan data, misalnya di bagian nomor 5, kita juga bisa mengedit data tersebut. Nah, ketika kita salah memasukkan data, misalnya jumlahnya itu seharusnya 5, tapi kita masukkan 2, maka kita bisa menggantinya. Kita masukkan 5, lalu kita submit. Nah, maka data di nomor 5 sudah berubah dengan jumlah 5. Nah, di sini juga user dapat menghapus data. Misalnya ketika user tidak ingin membeli barang tersebut. Kemudian kita hapus yang nomor 6. Nah, maka nomor 6 tadi yang atas nama sirup telah dihapus. Sekian penjelasan saya mengenai halaman user. Saya kembalikan kepada Mas Jeffrey. Terima kasih Mas Bagus atas penjelasan tampilan user. Nah, selanjutnya akan kami jelaskan tentang kode-kode apa saja yang kami gunakan pada aplikasi ini. Yang pertama ada login session. Nah, login session ini akan dijelaskan oleh Mas Bagus. Terima kasih. Pada Mas Bagus, silakan. Baik, di proyek ini kami menerapkan sebuah session khususnya di bagian proses login, yang dimana session ini dapat digunakan untuk menyimpan informasi untuk proses request dalam bentuk get ataupun post. Nah, yang dimana nantinya pengguna dapat memasukkan sebuah username ataupun password melalui form login. Nah, setelah pengguna itu berhasil login, maka pengguna nanti akan dihadapkan pada link menu menuju ke halaman web. Dan ketika misalnya pengguna nanti memasukkan data yang salah, maka nanti akan diberikan pesan kecil, yaitu password ataupun username yang Anda masukkan salah. Nah, begitulah kode untuk proses login dengan menggunakan session. Sekian dari saya kembalikan kepada Jeffrey. Terima kasih Mas Bagus atas penjelasannya tentang login session. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode CRUD. Gunanya CRUD di program aplikasi kami adalah sebagai untuk membaca database, terus membuat database, dan juga mengupdate database-nya, dan juga menghapus database-nya, atau juga menghapus database-nya di MySQL-nya. Nah, contoh kodenya seperti ini. Coba dibuka Mas, tolong di APPY. Tolong di bawah Mas, ke bawah. Bawah lagi Mas. Nah, contohnya di dev tambah user ini kan. Nah, di sini kami juga menambahkan CRUD. Kenapa? Sehingga buat user kita bisa tambahkan. Misal tadi ada contohnya Sulfanuroid. Nah, Sulfanuroid itu kita buat dulu nih namanya.
menggunakan kode apa? Username terus sama dengan request from user, terus passwordnya request from password. Nah, di situ gunanya untuk apa? Gunanya untuk menampil untuk menyambungkan username-nya dan passwordnya di aplikasi kami. Dan juga ada nama, terus alamat dan tanggal lahir, seperti layar. Nah, akan saya jelaskan CRUD itu. CRUD itu ada penjelasannya. C itu create itu untuk membuat database, dan read itu untuk membaca database MySQL, update untuk mengubah database, dan del untuk menghapus database di MySQL. Nah, sekian penjelasan tentang kode CRUD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zulfa tentang kode HTML. Dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Untuk HTML sendiri adalah kode yang akan kita gunakan sebagai sebagai kode yang sangat penting yang harus ada dalam sebuah website. Artinya di HTML ini akan menampilkan atau akan menjadi jembatan untuk kita menampilkan data dari database ataupun artikel yang akan kita masukkan ke website nantinya. Nah, di sini sudah ada edit barang HTML, edit entry HTML. Jadi semua yang kita butuhkan di toko maju mundur kita menggunakan HTML sebagai file untuk menampilkan semua database ataupun semua fungsi yang nantinya akan muncul di website toko maju mundur saya. Kita melihat sampel di profil.html. Untuk contohnya di profil.html bawah mas, profil.html, file HTML di samping. Nah, oke. Di sini sudah masuk di profil.html, di file HTML-nya. Di file ini kita juga menuliskan judul daripada website kita. Di sini dari atas ada title, itu toko maju mundur. Nah, nanti di website akan muncul toko maju mundur dengan tampilan mengambil dari CSS. Untuk tampilan CSS-nya nanti akan dijelaskan oleh Mas Syahrizal setelah ini selesai pembahasan. Oke, kita turun ke bawah. Di sini seperti mengatur baris, mengatur kolom, dan memberikan tabel. Di sini di profil itu kita menuliskan nama, alamat, dan tanggal lahir. Hingga nanti di website akan muncul nama, alamat, dan tanggal lahir yang nantinya bisa kita isikan dengan data yang kita masukkan pakai profil. Terus ke bawah, di situ ada button ataupun menu yang bisa kita gunakan. Di sini ada menu edit dan juga menu home, sehingga nanti di website juga akan menampilkan menu edit serta menu home. Menu edit digunakan untuk mengedit dari data yang telah kita masukkan tadi, dan menu home bisa kita gunakan untuk kembali ke halaman awal tampilan toko maju mundur saya. Begitu penjelasan dari saya mengenai HTML. Saya kembalikan lagi kepada Mas Jeffrey. Terima kasih atas waktunya. Silakan Mas Jeffrey. Terima kasih Mas Zulfa atas penjelasan kode HTML pada aplikasi toko maju mundur. Selanjutnya untuk CSS akan dijelaskan oleh Mas Rizal. Untuk Mas Rizal dipersilakan. Terima kasih Mas Jeffrey. Saya akan menjelaskan mengenai CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet, di mana CSS ini cukup penting pada aplikasi web toko kami karena mempermudah dalam mengatur tampilan seperti jenis font, warna, margin, dan lain-lain. Jadi semisal kita ingin merubah tampilannya, kita tidak perlu pusing mengutak-atik HTML, cukup mengedit CSS-nya saja. Baiklah, kita coba buka dulu untuk kodenya
file CSS. Nah, yang pertama ini adalah H2. Jadi artinya untuk setiap elemen H2 pada web.html kami diberi pengaturan yaitu sebagai berikut. Ada color 368, kemudian font size, kemudian text allegiance center. Sama juga seperti di bawahnya ada container. Di bagian ini kita mengatur class container yang ada pada HTML toko kami dengan kode sebagai berikut. Bisa dilihat di sini marginnya 10 pixel, kemudian mark width-nya 600 pixel, padding 5 pixel, 12 pixel, 10 pixel, 20 pixel, dan font-nya adalah 14 pixel. Nah, untuk class yang lain kurang lebih caranya sama, kita tinggal menuliskan nama class-nya, kemudian kita ketik buka kurung kurawal, lalu ketikkan pengaturan kodenya, lalu diakhiri dengan kurawal tutup. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai CSS. Saya kembalikan ke Mas Jeffrey. Terima kasih Mas Arizal untuk penjelasan kode CSS pada aplikasi Tokoman. Nah, kesimpulannya adalah aplikasi kami bergerak di bidang distribusi untuk memudahkan para pemilik toko kelontong memesan pada distributor, dan juga untuk memudahkan juga pemilik toko untuk melihat apa saja barang yang kurang di tokonya tersebut, dan juga langsung bisa memesan barang di distributor toko maju mundur ini. Nah, ada dua jenis perbedaan, antara lain di bagian admin tidak bisa menambah data barang di entry barang di user. Tujuannya kenapa? Karena admin hanya bisa untuk melihat apa saja barang yang dipesan oleh pemilik toko kelontong atau user tersebut, tapi admin bisa melaporkan data barangnya di tokonya tersebut melalui data barang di tampilan home admin. Di user sebaliknya, user tidak bisa menambah data barang di tampilan home user, tapi dia bisa menambah barang yang ia ingin pesan di entry barang. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan kata, saya mewakili kelompok 11 memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.